Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali di pertemuan keempat. Kita akan membahas salah satu huruf lainnya, yaitu huruf athof. Huruf athof kalau pada bahasa Indonesia dikenal dengan kata sambung. Misalkan dan, atau, maka, dan sebagainya. Yang menyambungkan satu kata dengan kata lainnya, atau satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kata yang diikuti disebut dengan matuf, sedangkan kata yang mengikuti disebut dengan matuf alaih. Yang termasuk huruf athof yaitu 1. Wa, artinya dan. Berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 1531. Contoh dalam Al-Quran surat An-Nas ayat 6. Huruf athof wa berfungsi menyambungkan beberapa matuf dan matuf alaih yang mempunyai kedudukan sama dan tidak ada urutan waktu. Pada ayat tersebut, al-jinnatu artinya jin, berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 216. An-nasu artinya orang atau manusia, berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 1475. Jadi dalam surat An-Nas ayat 6, artinya dari jin dan manusia. Kedua, huruf athof fa, artinya kemudian. Berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 1029. Contoh dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 25. Huruf athof fa berfungsi menunjukkan urutan waktu yang tidak lama antara matuf dengan matuf alaih. Pada ayat tersebut, ughriqu, akar katanya ghariqa, artinya tenggelam. Berdasarkan Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, halaman 255. Jadi ughriqu artinya mereka ditenggelamkan. Perubahan kata tersebut insya Allah kita bahas pada video selanjutnya. Udkhilu, akar katanya dakhala, artinya masuk, berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 352. Jadi, udkhilu artinya mereka dimasukkan. Perubahan kata tersebut insya Allah kita bahas pada video selanjutnya. Jadi dalam surat Nuh ayat 25 yang ditandai beda warna tersebut artinya mereka ditenggelamkan, kemudian mereka dimasukkan. Ketiga, huruf athof tsumma, artinya kemudian atau selanjutnya. Berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 157. Contoh dalam Al-Quran, surat Al-Munafikun ayat 3. Huruf athof tsumma berfungsi menunjukkan urutan waktu yang lama antara matuf dengan matuf alaih. Pada ayat tersebut, amanu, akar katanya amana, artinya mempercayai atau iman kepada. Berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 41. Jadi amanu artinya mereka beriman. Kafaru, akar katanya kafaro, artinya menutupi atau kufur. Berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 1217. Jadi kafaru artinya mereka kafir. Jadi dalam surat Al-Munafikun ayat 3 yang ditandai beda warna tersebut artinya mereka beriman kemudian mereka kafir. Keempat, huruf athof au, artinya atau. Bisa dilihat di Kamus Al-Munawwir halaman 37. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 6. Huruf athof au berfungsi pilihan antara matuf atau matuf alaih. Pada ayat tersebut, uzron, akar katanya azaro, artinya menerima alasan. Berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 909. Nuzron, akar katanya
Naziro artinya memberi peringatan. Berdasarkan Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, halaman 449. Jadi dalam Al-Mursalat ayat 6 artinya menerima alasan atau memberi peringatan. Kelima, huruf atop am artinya atau berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 37. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Huruf atop am berfungsi pilihan antara matuf atau matuf alaih. Biasanya diikuti kata lam. Pada ayat tersebut, anzartahum akar katanya naziro, artinya memberi peringatan. Berdasarkan Kamus Arab Indonesia, Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus halaman 449. Jadi anzartahum artinya kamu sudah memberi peringatan kepada mereka. Perubahan kata tersebut insya Allah kita bahas pada video selanjutnya. Tungzirhum akar katanya naziro, artinya memberi peringatan. Berdasarkan Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus halaman 449. Jadi tungzirhum artinya kamu akan memberi peringatan kepada mereka. Perubahan kata tersebut insya Allah kita bahas pada video selanjutnya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 6 yang ditandai beda warna artinya kamu sudah memberi peringatan kepada mereka atau tidak kamu akan memberi peringatan kepada mereka. Keenam, huruf athof la artinya tidak atau jangan. Berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 1245. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Huruf athof la berfungsi menafikan atau mengingkari. Pada ayat tersebut Al-Kitabu artinya kitab atau buku. Berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 1187. Roiba akar katanya roibun, artinya keraguan. Berdasarkan Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus halaman 152. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 2 yang ditandai beda warna tersebut artinya kitab tidak ada keraguan. 7. Huruf athof lakin artinya tetapi. Berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 1285. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 12. Huruf athof lakin berfungsi menafikan atau mengingkari matuf oleh matuf alaih. Pada ayat tersebut al-mufsiduna akar katanya fasada, artinya rusak, binasa, busuk. Berdasarkan Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus halaman 318. Jadi al-mufsiduna artinya mereka yang merusak. Yas'uruna akar katanya sya'ara, artinya mengetahuinya atau merasainya. Berdasarkan Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus halaman 201. Jadi yas'uruna artinya mereka tidak akan mengetahuinya. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 12 yang ditandai beda warna tersebut artinya mereka yang merusak dan tetapi mereka tidak akan mengetahuinya. Kedelapan, huruf athof ba artinya tetapi, bahkan. Bisa dilihat di Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus halaman 72. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 17. Huruf athof bal berfungsi melebihkan matuf alaih dari matuf. Pada ayat tersebut kalla artinya sekali-kali, tidak. Berdasarkan Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus halaman 382. La artinya tidak atau jangan. Berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 1245.
Jadi dalam surat Al-Fajr ayat 17 yang ditandai beda warna tersebut artinya sekali-kali tidak, bahkan tidak. Kesembilan, huruf atop hatta. Artinya hingga atau sampai, berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 236. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 42. Huruf atop hatta berfungsi menerangkan matuf alaih sebagai tujuan dari matuf. Pada ayat tersebut, yal'abu, akar katanya la'iba, artinya bermain-main, berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 1271. Yal'abu artinya mereka sedang bermain-main. Yulaku, akar katanya laqa, artinya bertemu dengan atau menemui, berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 1282. Yulaku artinya mereka akan menemui. Cukup sekian dahulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.